Halo guys, salam sang sniper di seluruh Nusantara. Nah, pada sore hari ini guys, saya akan membuat video review kembali, yaitu terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih banyak menanyakan dari bentuk mimis X-Lac yang kopi NSA dan perbandingannya dengan mimis X-Lac yang warna hijau ya, yang kaleng hijau yang X-Lac Indonesia sendiri ciptakan, didesain sendiri, dimodifikasi sendiri berdasarkan oleh ide kreatifnya dari Mas Beker Yadi. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mau melihat terkait tentang perbandingan dari kopi NSA dan X-Lac yang 12 grain asli dari X-Lac Indonesia, maka di sini akan kami jawab secara tuntas. Nanti untuk diameter, kemudian untuk holo, kemudian untuk dimensi dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek video kami yang sebelumnya. Nanti akan saya tampilkan di layar, jadi teman-teman bisa cek di sana terkait tentang nanti berat idealnya itu seperti apa, kemudian terkait dengan hulu, kemudian dimensi, panjangnya, lebarnya, semuanya sudah kita kumpas tuntas. Namun di sini saya akan menjawab terutama terkait dari bentuk ya. Jadi bentuk signifikan dari X-Lac 12 grain serta kopi NSA X-Lac Indonesia yang 12 grain ini mempunyai perbedaan yang signifikan sekali guys ya. Jadi bisa saya tunjukkan untuk bentuknya seperti apa. Nah ini ya, ini untuk X-Lac yang 12 grain yang kopi NSA ini guys ya. Jadi yang kopi NSA itu labelnya dia berwarna abu-abu dan putih. Kemudian untuk yang X-Lac Indonesia sendiri yaitu yang warna hijau berwarna putih bawahnya. Nah ini akan saya tunjukkan. Ingat ya, kalau untuk bentuk untuk holo, berat dan lain sebagainya nanti bisa cek di video Sang Sniper Channel yang sebelumnya. Nah, ini akan saya tunjukkan betapa signifikannya ya. Jadi menurut saya sangat signifikan sekali ya guys ya. Ini akan saya pilih secara random. Ya. Ini saya pilih satu persatu, kelihatan kameramennya? Yes. Nah ini ya. Jadi untuk yang X-Lac ini guys ya, yang warna hijau dan ini yang kopi NSA. Perbedaannya kenapa saya bilang signifikan, karena untuk dari segi penampilan saja jika kita bandingkan, ini saya ambil ya yang ini untuk X-Lac yang kopi NSA, kemudian yang ini untuk X-Lac yang warna hijau. Nah ini, jadi jika kita bandingkan secara seksama, jadi untuk yang kopi NSA itu dia bentuknya lebih cenderung kerucut ini guys ya. Nah ini saya tunjukkan dengan menggunakan pulpen ya. Jadi di ujungnya sini dia lebih cenderung kerucut. Nah ini lebih cenderung kerucut. Tapi kalau untuk X-Lac yang warna hijau ini dia bentuknya lebih silindris seperti ini. Nah bisa kita lihat ya, ini terlihat sangat kerucut, lebih cenderung ke arah lancip itu ya. Jadi kerucut. Kalau lancip kan dia pertemuan antara ujungnya itu dia lancip. Kalau ini kerucut karena diameter ada diameter di tengah ini. Nah seperti itu ya. Nah sedangkan ini lebih cenderung silindris untuk yang X-Lac warna hijau. Nah ini ya, jadi ini signifikan sekali. Terus kemudian dari segi tampilan, X-Lac yang warna hijau itu lebih cembung ini. Untuk badannya lebih besar. Untuk kopi NSA yang sebelah sini dia lebih cenderung lebih maju tadi, hampir kerucut, mengecil seperti balistiknya Senpi itu guys ya. Kalau ini lebih besar. Nah seperti itu. Kemudian akan saya berdirikan. Nah ini, ketika saya berdirikan kita lihat holonya di sini, lubangnya.
Nah, untuk lubang dari apa namanya kopi NSA itu cenderung lebih kecil. Nah, ini ya, kalau kita lebih dekatkan lagi, nah ini teman-teman akan lebih tahu nih ya. Nah, nih kelihatan jelas ya. Jadi bisa kita lihat ini guys, apa namanya perbandingannya. Ini hulu dari yang apa namanya kopi NSA. Kemudian untuk yang satunya ini adalah hulu dari ekstrak yang warna hijau. Nah, begitu apa namanya perbandingannya sangat signifikan sekali ya. Ini untuk di video saya sebelumnya, ini ketika saya ukur yaitu untuk yang kopi NSA ini diameter hulunya adalah 1,81 kapan hari. Diameter ini, hulu ini, lubang ini, perputarannya ada di sini, ini 1,81. Kemudian untuk yang kopi, maksud saya ini yang kopi NSA, untuk ekstrak sendiri, yang warna hijau, itu diameter hulunya adalah, ini perputaran ini, lubangnya, itu adalah 2,35 mili. Nah, jadi begitu signifikan sekali ya. Nah, kemudian untuk kedalamannya, kedalaman itu adalah masuk. Jadi saya hitungnya dari atas, dia masuk ke bawah sini. Masuk ke bawah ya. Itu untuk yang kopi NSA sendiri untuk kedalamannya adalah 2,78. Nah, untuk yang ini. Untuk yang ekslak yang warna hijau, nah ini dia untuk kedalamannya adalah 3,13 mili. Nah, ini nanti bisa dibandingkan sendiri kalau teman-teman sudah punya produknya ekslak. Ini makanya akan kita review, tujuannya nanti supaya nanti bisa menjawab betul dari semua konsumen yang ada di Indonesia. Kemudian untuk diameter ini, diameter dari mimis sendiri itu semuanya hampir sama rata, yaitu 4,52. Nah, nanti bisa dicek lagi ya, sekali lagi bisa dicek di video kami sebelumnya. Ini pun sama untuk yang apa namanya kopi NSA, dan ini berlaku sama bagi semua varian all size produk dari ekstrak Indonesia. Untuk mimisnya itu sama semuanya diameternya. Nah, untuk panjangnya sendiri antara yang kopi NSA ini yang kopi NSA itu panjangnya, jadi dari arah belakang sini rok sampai dengan head, sampai dengan kepala ini, untuk panjangnya yang kopi NSA adalah 5,62. Jadi panjangnya ke sini tuh 5,62 mili. Kemudian untuk yang ekslak 12 grain itu panjangnya adalah yang ini 572. Makanya ketika ini kita berdirikan, untuk ketinggiannya pasti akan sangat signifikan sekali. Nah, kita lihat ya kalau diberdirikan. Nah, ini ya. Dia terlihat sama, namun agak lebih cenderung sedikit, naik sedikit. Nah, terus kemudian selain itu, ini ya. Selain itu, untuk apa namanya, dari dimensi itu terlihat sangat berbeda guys ya. Nah, ini dimensinya, dari bentuknya itu berbeda sekali. Nah, kenapa kita memilih berbeda? Karena itu tadi, untuk desain yang sudah ditentukan dari ekstrak yang warna hijau oleh Mas Bagir Riyadi, ini mempunyai keunggulan. Jadi keunggulannya mimis ini adalah dia daya impactnya, karena dengan hulu yang besar, kemudian dengan dimensi atau dengan bentuk dari mimis sendiri yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dan kita sudah menemukan formulasi bagaimana dari antara banyaknya mimis yang dijadikan hulu, kemudian mimis yang dijadikan sebagai badan, ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Mas Bagir sebagai produsen ekstrak Indonesia sehingga memiliki daya ledak yang tinggi. Nah, keunggulannya ada di sini. Untuk yang NSA sendiri lebih cenderung dia sama mempunyai daya ledak, namun dia mempunyai daya dorong yang lebih masuk ke dalam. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih efektif tergantung jawabannya. Bagi saya seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang tergantung? Karena setiap orang itu mempunyai pandangan dan penilaian masing-masing. Nah, kalau saya lebih condong senang dengan daya hancur yang tinggi, karena memang mimis ini didesain sebagai mimis hunting.
Jadi perlu saya tekankan lagi, ini adalah mimis hunting karena dia tujuannya untuk merusak organ maupun target yang kita lakukan shoot. Dengan holo yang besar, saya sampai detik ini sudah membuktikan sekali bahwa di dalamnya nanti akan terjadi apa ya ibaratnya itu tekanan yang sama sehingga mimis ini nanti akan mengembang seperti bunga itu teman-temannya. Habis ini akan saya tunjukkan nanti impact dari mimis X-Lux, nanti akan kita bandingkan coba lebih efektif mana nanti untuk daya tingkat hancurnya atau untuk holo yang dihasilkan ke target antara mimis X-Lux yang 12 grain dengan kopi NSA 12 grain. Mana yang lebih efektif? Tergantung dari konsumen, silahkan pilih. Jadi kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan untuk yang warna hijau seperti ini karena sudah berkali-kali saya gunakan. Dan untuk yang kopi NSA nanti silahkan teman-teman nilai sendiri, namun semuanya mempunyai kelemahan dan mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi sama, walaupun mimis-mimis yang sudah kita gunakan selama ini mungkin dari mimis lokal maupun mimis impor, pasti semuanya memiliki kelemahan dan memiliki keunggulan masing-masing seperti itu. Nah guys, itu tadi ya pembahasan atau review singkat terkait tentang apa sih perbedaan signifikan dari mimis X-Lux yang warna hijau dengan mimis X-Lux yang kopi NSA yang 12 grain. Jadi semuanya 12 grain guys ya. Jadi kalian bisa tentukan sendiri nanti bagaimana mana yang akan kalian pilih sebagai mimis andalan kalian saat melakukan hunting. Kemudian kini saya akan melakukan eksperimen ya. Jadi eksperimennya yaitu nanti saya akan melakukan shoot target pada pada malam ini ya. Nanti kita lihat shootnya itu atau daya dobraknya dari mimis X-Lux yang 12 grain warna hijau dengan mimis X-Lux yang 12 grain kopi NSA nanti seperti apa. Nanti bisa kalian lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti apa. Nanti saya akan coba melakukan review kembali. Review dalam arti nanti saya akan menunjukkan bagaimana impact yang dilakukan mimis ini terhadap bahan coba target saya ya pada siang hari ini. Oke, langsung kita menuju ke lokasi wajah. Sini kita coba shoot ya di jarak 30 meter. Ini saya tunjukkan jaraknya guys ya. Jaraknya di sana guys ya. Nah itu ada kursi warna putih. Kelihatan nggak ya? Nah itu guys ya, 31. Oke, nah sana guys ya. Ini saya akan menggunakan 2. Jadi masing-masing saya menggunakan satu shoot semua guys ya. Nanti kita lihat deh impactnya seperti apa. Ini saya mulai dari yang 12 grain guys ya. Yang ini ya. 12 grain. Oke. Mana saya? Dan targetnya. Yang 12 yang kopi NSA ini guys ya. Yang kedua kopi NSA. Oke, cukup guys. Ayo kita lihat hasilnya ke sana. Kita lihat ke sana Mas Iwan. Ini ya. Ini ada dekat.
yang ekslak 12 grain kopi NSA, yang ini ekslak 12 grain yang warna hijau. Oke, coba kita perdekat ini guys ya. Ini kita lihat impactnya dulu ya. Ini kita buka dulu. Seperti apa dalamnya. Nah ini dia di dalamnya sangat lebar ini ya. Nah ini bisa dari sini mari Pan, dari sini. Ini sangat lebar, coba kita lihat ini. Nah, ini keunggulannya ekslak. Dia langsung seperti bunga ya. Nah ini kelihatan Pan ya. Nah ini yang membuat daya robek yang begitu besar guys ya di target, karena untuk setiap hantaman yang dilakukan oleh ekslak 12 grain dia akan mengembang di dalamnya, sehingga kalau terkena organ dia akan langsung melebar seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat yang itu Mas Iwan, yang satunya. Ini yang versi kopi NSA ya. Ini kita buka di dalamnya. Sama apa namanya lebarnya ya, holonya. Nah ini saya ambil mimisnya ini. Nah nih, ini apa namanya kelebihan dari mimis slug itu seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, ini merekahnya seperti ini. Cuman dia kalau kita bandingkan dengan yang apa namanya 12 grain yang warna hijau, dia lebih besar ini, karena tingkat holonya itu dia lebih besar, sehingga untuk robekannya tuh kalau kita lihat teman-teman ya, ini saya satukan ya, coba saya satukan tuh dalamnya ini ya. Nah ini kita lihat yang punyanya 12 grain kopi NSA ini. Nah, sama lebarnya, sama ngerinya, tapi ini jauh lebih besar. Nah ini kalau kita tahu ini kemarin lihat ini larinya mimis barusan ya. Nah ini dari begitu dia menghantam, mengimpact, dia langsung akan membuat luka yang lebar. Coba kita lihat yang ini kopi NSA. Nah ini robekannya kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, cukup. Ini tidak saya ukur ya panjangnya, karena saya tidak ada penggaris ya. Cuma bisa kita lihat ini untuk apa namanya hasil impactnya mimisnya kurang lebihnya seperti apa, nanti bisa dinilai sendiri ini ya. Ini yang 12 grain warna hijau. Nah ini yang kopi NSA. Dia masih meninggalkan apa namanya sisa badan ya. Kalau ini sudah hampir cenderung mau meledak, mau rusak ini. Nah ini. Oke, cukup. Nah guys, itu tadi ya untuk tes impact. Jadi eksperimen kami dalam menentukan bagaimana tingkat impact pada sebuah target menggunakan mimis ekslak besutan dari Mas Beker Riyadi. Jadi itu yang menjadi landasan kami, sehingga kenapa kami itu apa namanya semakin terus meningkatkan inovasi, karena beberapa apa namanya yang sudah kita ketahui tadi untuk bagaimana dari impact dari mimis slug tersebut ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini guys ya. Nah ini kenapa mimis ini disebut sebagai salah satu mimis penghancur maupun mimis pembunuh pada target, karena seperti ini. Nah kalau kita ketahui, maka setiap target yang terkena itu akan mengalami yang namanya kerusakan organ ya.
Karena kita lihat bagaimana dari mimis ini ketika dia menghantam ke target atau ke buruan kita, yaitu dia akan mengalami pengembangan mimis seperti ini, sehingga ketika ini nanti menabrak pada mimis, ketika mimis menabrak maksudnya pada target, maka mimis ini akan mengembang. Semakin target itu keras, maka mimis ini akan semakin melebar dan bisa-bisa dia akan meledak seperti proyektil tuh ya. Jadi ini yang menjadi landasan kuat kami kenapa X-Lug itu jadi rekomendasi untuk hunting. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat perbandingannya lagi sekali lagi. Ini ya. Ini yang 12 green, ini yang warna hijau untuk yang sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri yaitu kopi NSA. Jadi dia masih tubuhnya masih meninggalkan banyak ya. Tapi untuk yang X-Lug warna hijau, karena dia dengan hulu yang lebih besar, sehingga dia mempunyai daya tekanan yang lebih tinggi, sehingga saat mimis ini sudah masuk ke dalam organ, kemudian dia mendapatkan daya dorongan dari belakang, maka mimis ini akan semakin mengembang, sehingga akan beresiko sekali untuk menghancurkan organ dari buruan kita. Untuk yang kopi NSA, karena dia ini untuk hulunya dia cenderung kecil, maka dia akan dominan nanti menerobos ke dalam, tapi karena dia tetap mempunyai hulu, maka dia juga bisa melakukan kerusakan organ. Namun untuk tingkat impactnya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi untuk tingkat impactnya mungkin lebih kecil ketimbang untuk yang X-Lug yang warna hijau ini ya, seperti itu ya. Oke guys ya, mungkin itu saja dari kami. Jika kalian ada pertanyaan terkait tentang mimis X-Lug, bisa nanti kalian tinggalkan komentar kalian di kolom deskripsi di video ini. Kemudian jika kalian masih ingin lebih tahu terkait tentang bagaimana untuk yang lain, untuk yang all size-nya, nanti bisa simak di video Sang Sniper Channel yang sebelumnya. Jadi di sana sudah kita kupas tuntas, yaitu terkait tentang berat ideal, kemudian dari panjang mimis, kemudian dimensi mimis, kemudian kedalaman hulu, bahkan diameter hulu sudah kita kumpas tuntas untuk kalian semua. Jadi semoga untuk video pada hari ini bisa memberikan masukan atau bisa memberikan edukasi bagi kalian semua, sehingga bisa memilih secara selektif mana mimis yang akan kalian gunakan untuk kegiatan hunting kalian. Oke, terima kasih, itu saja dari Sang Sniper Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendukung video dari Sang Sniper Channel dan sudah melakukan subscribe serta komentar yang positif terhadap video kami, karena tanpa kalian kami Sang Sniper Channel bukan apa-apa. Oke, terima kasih dari kami. Salam Sang Sniper di seluruh Nusantara. Wajah.